Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Komisi 1 Pak Deddy Kumahu, yang saya hormati Ibu Fadila Karina sebagai pemimpin juga, dan yang saya hormati Pak Disoma sebagai pemimpin dan mentor saya. Terima kasih, alhamdulillah saya diberi kesempatan hari ini, alhamdulillah, untuk melaksanakan sidang tesis. Untuk judul tesis saya, pengaruh rasio keuangan dan non keuangan melalui peran mediasi manajemen risiko dalam prediksi financial distress pada industri properti. Sebelum saya lanjutkan untuk ke latar belakang sedikit, saya melakukan flashback Pak pada saat seminar proposal 5 bulan yang lalu, di mana masukan dari Bapak Ibu terkait dengan penelitian yang waktu itu saya lakukan, di mana masukan itu terkait dengan laporan keuangan ya. Pada saat itu saya hanya fokus kepada laporan keuangan dari PT Dirasanta disandingkan dengan kompetitornya. Namun dari laporan keuangan itu hanya fokus kepada per masing-masing portofolio. Nah, masukan dari Dina dan Pak Deddy di mana bahwa secara konsol tentunya tidak mungkin PT GSD itu laporan keuangannya per portofolio, tapi pasti secara konsol. Nah, itu juga yang melatar belakangi sehingga judul saya ini sedikit ada perubahan, supaya bukan sedikit, cukup banyak ya, karena secara objek penelitian semakin luas ya. Di mana waktu itu hanya fokus kepada PT GSD dan kompetitornya. Untuk sekarang ini kepada industri properti, di mana industri properti ini ya cukup banyak ya di Indonesia tentunya. Baik, saya langsung. Nah, untuk latar belakang daripada penelitian saya tentunya selama rentang waktu 2019 sampai dengan 2023, di mana di situ terjadi salah satu fenomena yang memang menimpa hampir seluruh industri ya, khususnya industri properti, itu adalah COVID-19, di mana efek daripada kondisi tersebut tentunya berakibat fatal ya, berakibat signifikan terhadap keberlangsungan dari perusahaan-perusahaan khususnya industri properti. Nah, itu juga yang memberikan dampak terhadap likuiditas dan kondisi perusahaan khususnya di industri properti yang memang banyak mengalami penurunan ya di sektor industri. Kemudian ditambah lagi kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya terhadap kenaikan suku bunga, karena memang harus selektif. Pemerintah pada saat itu harus selektif untuk memberikan pinjaman ataupun kredit kepada perusahaan-perusahaan di bidang industri properti, karena memang kondisi setiap perusahaan pada rentang waktu itu memang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, sehingga dalam hal itulah kami ingin melihat bahwa apakah dari rentang waktu itu bagaimana setiap perusahaan khususnya di industri properti bisa melihat ataupun memprediksi kondisi keuangannya, dalam hal ini financial distress, dengan mempertimbangkan faktor keuangan dan non keuangan. Kemudian kita tambahkan lagi di situ ada faktor mediasi, dalam hal ini manajemen risiko. Lanjut. Untuk rumusan masalah di sini yang saya angkat adalah terkait dengan apakah profitabilitas, leverage, kemudian sales growth perusahaan itu berpengaruh terhadap financial distress pada industri properti. Kemudian yang kedua adalah apakah profitabilitas, likuiditas, leverage, sales growth dan ukuran perusahaan yang dimediasi oleh manajemen risiko berpengaruh terhadap financial distress pada industri properti. Kemudian untuk tujuan penelitian ya tentunya adalah untuk mengetahui pengaruh dari rasio keuangan tersebut terhadap financial distress pada industri properti. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan non keuangan yang dimediasi oleh risiko atau manajemen risiko berpengaruh terhadap financial distress pada industri properti. Kemudian untuk manfaat penelitian tentunya dari hasil penelitian ini kami harapkan ada manfaat teoritis atau akademis yang tentu akan menambah pengetahuan tentang hubungan manajemen keuangan perusahaan dengan financial distress dan menjadi acuan pustaka untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Untuk manfaat praktisnya ini akan menjadi tentunya pertimbangan dan masukan bagi industri properti khususnya dalam memprediksi kemungkinan dalam mengalami financial distress. Untuk tinjauan pustaka yang pertama yang kami angkat adalah pertama teori signalling, yang kedua teori asimetri informasi, yang ketiga financial distress,
yang keempat rasio keuangan, yang kelima rasio non keuangan, dan yang keenam adalah manajemen risiko. Nah, untuk kerangka penelitian ini menghubungkan dari semua variabel, baik variabel rasio keuangan, non keuangan, kemudian mediasinya dalam hal ini manajemen risiko dan financial stress, di mana ini ada 3 tahapan sebenarnya, ada 3 kelompok ya. Yang pertama itu hubungan dengan antara rasio keuangan non keuangan dengan financial stress, kemudian rasio keuangan dan non keuangan dengan manajemen risiko, dan yang ketiga adalah secara simultan. Untuk hipotesis kami bagi atas 3 kelompok hipotesis. Yang pertama ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan non keuangan terhadap financial stress, itu yang kelompok pertama. Yang kedua adalah mengetahui apakah ada pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage dan lain-lain terhadap manajemen risiko. Dan yang ketiga ini secara simultan antara rasio keuangan, non keuangan, manajemen risiko secara keseluruhan, secara simultan. Untuk operasional variabel di sini kami memilih di antara beberapa rasio dari masing-masing variabel. Untuk di financial stress itu kami memilih untuk sales performance. Kemudian untuk profitability kami menggunakan return on asset atau ROA. Kemudian untuk likuiditas kami memilih untuk current ratio-nya. Kemudian untuk leverage kami memilih untuk debt equity ratio. Kemudian untuk sales growth ini kami pilih sales growth yang cuma satu pilihannya. Kemudian untuk perusahaan kami menggunakan ukuran perusahaan atau menggunakan total aset. Kemudian untuk resikonya sendiri adalah jumlah pengungkapan risiko perusahaan bagi dengan total jenis risiko. Kemudian untuk metode penelitian populasi kami ambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya, khususnya untuk kategori industri properti dan real estate. Di situ ada cukup banyak, tapi kami melakukan purposive sampling dalam artian bahwa kita memfilter mana perusahaan industri properti yang punya laporan keuangan dari rentang waktu 2019 sampai dengan 2023 dan satu perusahaan non publik dalam hal ini PT Geraha Samudra. Nah, dari total perusahaan itu jumlah sampel yang kami dapatkan adalah sebanyak 170 sampel. Nah, kemudian teknik analisis data ada beberapa. Yang pertama analisis deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga pemilihan modal terbaik, yang keempat analisis regresi data panel, yang kelima uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini ada uji parsial atau uji T, kemudian ada model test, dan yang terakhir adalah uji simultan. Kemudian untuk hasil analisisnya sendiri secara deskriptif ini bisa kita simpulkan bahwa dari 170 data ya, untuk 34 perusahaan properti itu rata-rata profitability-nya rendah di untuk ROA-nya sendiri itu rendah di 0,016 dengan standar deviasi 0,065 sehingga menunjukkan profitability bervariasi kecil. Kemudian untuk likuiditas rata-rata di 3,93 ini bervariasi juga. Kemudian untuk leverage-nya juga itu rata-rata 0,94 menunjukkan sebagian besar perusahaan memiliki struktur modal yang cukup konservatif. Kemudian sales growth-nya itu 7,429 dan ini cukup tinggi karena standar deviasinya 94 menunjukkan beberapa perusahaan mengambil lonjakan besar. Kemudian ukuran perusahaan rata-rata di 5,5 dan resiko operasional itu rata-rata di 0,05 dan financial distress-nya adalah 2,786 menunjukkan beberapa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sulit. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemilihan model estimasi untuk regresi. Ada 3 tahapan yang kami lakukan untuk memilih model yang terbaik. Yang pertama itu uji CO, di mana uji CO ini untuk melihat ataupun memilih antara common effect model dengan fixed effect model. Dari hasil uji CO ini dihasilkan adalah fixed effect model dari hasil uji CO itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uji Hausman untuk melihat apakah ada konsistensi dari uji CO sebelumnya. Ternyata di uji Hausman sendiri itu menghasilkan antara random effect model dengan fixed effect model dengan hasil random effect model,
sebagai model terbaik di uji Houseman ini, sehingga tidak ada konsistensi antara uji Sobel pertama dengan uji Houseman ini. Nah, sehingga perlu dilakukan uji yang ketiga atau uji LM, Land Range Multiplier. Nah, di uji LM ini untuk menentukan antara common effect model dengan random effect model, di mana dari hasil LM ini itu didapatkan hasil model terbaiknya adalah random effect model, sehingga untuk uji model pada regresi linear ini ditentukan yang terbaik adalah random effect model. Kemudian uji koefisien determinasi untuk melihat ya seberapa besar hubungan atau variabel dari financial distress terhadap ketiga model tersebut. Ini menunjukkan bahwa model 1 dan model 2 itu memiliki adjusted error square yang sangat tinggi, di atas 94%. Ini menunjukkan bahwa kedua model ini mampu menjelaskan variabel financial distress-nya. Kemudian untuk yang model 3 itu lebih rendah ya, 21,93%, menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pada variabel manajemen risiko itu sepertinya dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model tersebut. Oke, kemudian untuk pengujian hipotesis secara pengaruh langsung atau sebagian parsial, di mana hasil yang ditunjukkan itu adalah untuk model 1, di mana H1-nya itu berpengaruh signifikan positif terhadap financial distress, H2-nya itu dalam hal ini current ratio berpengaruh signifikan positif terhadap financial distress, kemudian H3 dalam hal ini leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, kemudian sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Itu untuk model yang pertama. Kemudian untuk model yang ketiga, kenapa tidak model kedua? Karena model kedua kita menggunakan uji Sobel test. Ya, untuk model ketiga ini menghubungkan antara rasio keuangan dan non keuangan terhadap manajemen risiko, di mana hasilnya adalah ROA-nya itu atau profitabilitas tidak berpengaruh signifikan, kemudian likuiditas berpengaruh signifikan positif, kemudian leverage berpengaruh signifikan negatif, kemudian sales growth berpengaruh signifikan negatif, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko. Simpulannya adalah bahwa di antara ROA dan likuiditas itu memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress, yang memiliki nilai yang tertinggi, sedangkan variabel lainnya tidak signifikan. Kemudian untuk likuiditas sendiri dan leverage serta sales growth itu memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen risiko, sementara profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak signifikan. Kemudian untuk uji Sobel sendiri atau menggunakan model yang ketiga itu diperoleh hasil di mana profitabilitas melalui manajemen risiko terhadap financial distress tidak memediasi. Kemudian hipotesis yang likuiditas itu memediasi. Kemudian leverage melalui manajemen risiko itu memediasi. Kemudian sales growth melalui manajemen risiko terhadap financial distress itu tidak memediasi. Kemudian hipotesis terkait ukuran perusahaan melalui manajemen risiko terhadap financial distress itu tidak memediasi. Nah, ini menggambarkan bahwa manajemen risiko hanya berperan sebagai variabel mediasi pada pengaruh likuiditas, leverage terhadap financial distress. Namun manajemen risiko tidak memediasi pengaruh untuk yang profitabilitas, sales growth maupun ukuran perusahaan. Nah, kemudian untuk uji simultan, dari uji simultan ini dihubungkan dari semua variabel secara bersamaan, baik itu di rasio keuangan, non keuangan, kemudian di manajemen risikonya terhadap financial distress dalam hal ini dipendennya, dan hasilnya adalah semua berpengaruh. Diperoleh nilai probabilitasnya itu adalah di bawah 0,05, artinya pada tingkat signifikan 5%. Ya. Nah, sehingga hipotesis ini diterima atau mendukung hipotesis. Nah, kesimpulan terhadap hipotesis. Kemudian untuk saran terhadap hipotesis, yang pertama adalah secara praktis ya, penguatan manajemen risiko, prioritaskan pengelolaan leverage dan likuiditas untuk mengurangi risiko finansial distress ya. Kemudian optimalisasi leverage dan likuiditas, karena hasil daripada hipotesis yang tadi itu menggarisbawahi untuk leverage dan likuiditas, sehingga diharapkan
untuk pengelolaan utang dan aset ANCA lebih efisien agar struktur keuangannya bisa lebih sehat lagi. Kemudian untuk peningkatan profitabilitas berkelanjutan, pastinya ini semakin profit sebuah perusahaan tentunya akan semakin bagus hasilnya ya, akan tentunya tidak akan memicu potensi daripada financial distress. Kemudian untuk secara akademis, yang pertama adalah penelitian lanjutan tentu dengan mengeksplor ya faktor lain seperti tata kelola perusahaan dan kebijakan investasi terhadap financial distress di luar daripada yang telah kami lakukan penelitian. Kemudian studi komparatif tentunya sebaiknya akan dibuatkan juga perbandingan ya antara variabel keuangan dan risiko di berbagai sektor industri. Jadi kalau kami hanya bicaranya di industri properti, mungkin dengan industri yang lain bisa juga dilihat atau dibandingkan. Kemudian yang terakhir adalah teknologi tentunya. Dengan teknologi kita harapkan manajemen risiko maupun financial distress dapat dideteksi secara dini. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Mohon arahan kepada Dina dan Mbak Redi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.